Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan belajar mata kuliah analisa struktur 1. Temanya kita tentang portal 3 sendi. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini adalah suatu portal ya. Struktur portal itu artinya adalah struktur yang dibentuk dari minimal satu balok dan satu kolom. Artinya ada elemen horizontal dan elemen struktur vertikal. Kemudian di portal ini dia tumpuannya adalah sendi dan sendi. Kemudian di ujung atas di bagian balok ya, itu di sini saya berikan suatu sendi, suatu join ya, join berupa sendi gerber kita beri seperti itu. Di sendi gerber. Kemudian di bagian balok ada beban terpusat dua buah beban terpusat 10 kN, jadi P1 dan P2 sama-sama besarnya adalah 10 kN. Kemudian nanti yang ditanyakan adalah berapa besar reaksinya, berapa besar momen gaya-gaya momen, gaya lintang dan gaya normalnya. Baik, sebenarnya kita sudah kerjakan kemarin, mungkin yang kuliah dengan saya akan lebih paham. Di sini akan saya jelaskan sekilas-sekilas saja. Untuk mencari nilai reaksi kita perlu menggunakan sigma rumus ini ya, satu ini ya. Sigma momen A sama dengan 0 dan sigma momen B sama dengan 0, di mana setelah kita kalkulasikan kita dapatkan nilai RBV dan RBV dan RAV itu nilainya sama dengan 10 kN, arahnya dia ke atas. Kemudian untuk kita bisa mencari nilai reaksi horizontal, kita bisa tinjau menggunakan rumus sigma ms sama dengan 0, entah itu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti kita akan dapatkan nilai RAH. Jadi RAH adalah reaksi A di arah horizontal. Besarnya sekarang 3,33 kN, sebenarnya panjangnya 3,333 dan sekian seterusnya itu. Arahnya ke kanan untuk RAH. Kemudian RB horizontal kita dapatkan juga besarnya 3,33 arahnya ke kiri. Jadi kita sudah dapatkan nilai reaksi, angkanya adalah seperti itu. Jadi di sini kita sudah tuliskan nilai RAV, RBV, kemudian RAH dan RBH, angkanya sudah tertera di papan tulis di sini. Kemudian kita mencari nilai gaya-gaya dalam. Pertama gaya-gaya momen. Rumusnya sebenarnya sederhana, tinggal rumusnya momen itu kan momen sama dengan P dikali dengan L. Kita sudah dapatkan ada MA sama dengan MB dan MS itu sama dengan 0 karena dia posisinya ada di sendi, karena sendi itu dia tidak akan bisa menahan gaya momen karena akhirnya momennya sama dengan 0. Kemudian momen di titik C itu adalah di ujung sini ya. Momen di titik C itu adalah setelah kita hitung ada gaya kali jarak, jaraknya adalah tentu yang arah tegak lurus ya. Kita MC kita dapatkan nilai 19,98 kN meter. Kemudian ME itu ada di daerah ini ya, titik P1. Besarnya kita dapatkan ME sama dengan 0,02 dan seterusnya kita dapatkan gaya momen MF 0,02, MD nilainya juga 19,98. Kemudian langsung kita masuk ke perhitungan gaya lintang. Ini tinggal yang namanya gaya lintang adalah gaya yang arahnya tegak lurus dibandingkan dengan arah batang. Angkanya seperti itu, nanti kita coba buat suatu kesimpulannya. Jadi setelah kita hitung manual, kemudian nanti kita akan buat gambarnya. Nanti kita akan bandingkan dengan program SAP 2000. Kemudian untuk gaya normal adalah seperti ini. Jadi gaya normal itu hanya muncul di kolom saja, yaitu sebesar 10 kN masing-masing sama ya di kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan besarnya 10 kN. Gaya normalnya adalah arah negatif atau arah tekan. Kemudian di balok nilai gaya normalnya sama dengan 0. Kemudian untuk penggambaran gaya-gaya dalam adalah seperti ini kira-kira. Ini adalah untuk menggambarkan gaya momen. Di sini ingat angka yang di titik momen di titik E itu kecil ya, 0,02. Jadi di sini saya gambar agak ekstrim sehingga akan muncul sedikit apa ya ini ya, positifnya akan kelihatan. Walaupun nanti kalau di penggambaran itu akan sangat kecil sekali. Itu adalah untuk gaya momen. Kemudian gaya lintang, untuk diagram gaya lintang bentuknya adalah seperti ini. Di bagian balok dilihat ada dari titik C ke titik E itu ada gaya lintang positif. Kemudian antara titik E dan sampai titik F, di sini F ya,
itu nilai gaya lintangnya sama dengan 0, kemudian baru muncul gaya lintang lagi di daerah F dan D itu gaya lintang negatif. Kemudian untuk di bagian kolom akan muncul gaya lintang masing-masing besarnya 3,33 kN. Kemudian untuk di sini ini adalah untuk yang terakhir ya, untuk gaya normal. Bentar saya akan tuliskan dulu diagram gaya normal. Jadi gaya normalnya itu hanya muncul di bagian kolom, besarnya 10 kN untuk masing-masing kolom. Baik, setelah kita dapatkan manual ini, coba kita kerjakan soal yang tadi ya, yang soal ini. Kita coba kerjakan menggunakan program. Apakah hasilnya akan sama dari reaksi dan gaya-gaya dalamnya menggunakan program SAP 2000. Di sini akan sedikit saya percepat ya, biar durasi nggak terlalu panjang. Jadi kita tinggal klik file new ya, file new, satuannya kilonewton meter. Kemudian kita buat 2D frame, jadi kita buat dari template saja. Di sini ada properties untuk keterangan untuk struktur portalnya, number of story atau banyaknya lantai satu ya, jadi cuma hanya satu lantai saja. Kemudian number of base, jadi panjang jarak antar kolom ya. Jadi di situ ada 2 kolom, artinya di base-nya itu hanya ada satu saja. Kemudian tinggi lantai, kalau kita lihat nanti di soal itu tingginya adalah 6 meter. Kemudian bay width-nya, jarak antar kolomnya itu adalah berapa? 10 meter ya, 10 meter. Kita coba cek. Oke, 10 ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 di sini. Yaitu. Kemudian tinggi lantainya adalah 6 meter. Kita klik OK. Kita fokus ke ini untuk yang 2 dimensi. Kemudian saya mau mengedit ini ya biar gak terlalu besar. Klik define coordinate system, modify. Di sini bubble size-nya akan saya kurangi menjadi mungkin 0,5 cukup. Oke, dia kecil. Sekarang kita bisa perbesar. Di sini ada satu balok dan 2 kolom. Untuk memodelkan adanya suatu sendi plastis atau bukan sendi plastis ya, sendi gerber ya di tengah balok. Caranya kita klik baloknya dulu, kemudian kita pecah menjadi 2. Edit lines, kemudian divide. Kita bagi 2 karena memang lokasi sendi gerbernya itu terletak pada tengah-tengah. Jadi kita bagi 2. Kemudian setelah kita bagi, di sini ada balok sebelah kiri dan nanti ada balok sebelah kanan. Khusus untuk balok sebelah kanan, kiri ya, kita rilis partial fixity-nya untuk momennya itu yang bagian N. Jadi untuk input suatu pemodelan untuk garis ini ya di sub itu adalah start-nya itu adalah di sebelah kiri, N-nya itu adalah sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan kita rilis. Ya di sini. Jadi di sini nanti akan nilai momennya sama dengan 0. Kemudian di bagian balok sebelah kanan juga kita sama, kita rilis, tapi yang dirilis adalah bagian sebelah kiri. Jadi di sini baik itu momen 22 dan momen 33. Kita rilis saja. Walaupun nanti sebenarnya untuk karena ini kita bermain di ranah 2 dimensi ya, sebenarnya masuk yang dirilis momen 33 saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kita langsung saja dirilis dua-duanya. Jadi ada momen 22 dan momen 33 kita rilis. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan input beban. Di sini ada beban 10 kN. Kita klik assign. Kemudian frame load. Kita buat point. Di sini kita buat absolute distance-nya. Jaraknya itu adalah 2 meter dari sebelah kiri. Besarnya adalah 10 kN. Arahnya adalah gravity. Gravity arahnya dia pasti ke bawah. Jadi kita nggak perlu kasih tambahan ada negatif 10. Jadi langsung 10 karena dia arahnya gravitasi. Satuannya kilonewton, kita oke. Kemudian yang balok sebelah kanan kita berikan juga beban. Sama langkahnya. Kita buat point. Kemudian ini sama, sekarang jaraknya adalah 3, jadi 3 meter dari tengah dari sini. Dari sini ke kanan itu adalah jaraknya 3 meter. Besar bebannya adalah 10, arahnya gravitasi ke bawah. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian karena yang kita hitung adalah beban terpusat saja, beban
beban sendiri atau beban sendiri ya, beban sendiri struktur kita nggak akan hitungkan, maka kita buat suatu material baru lah. Kita buat material baru saja. Misal kita asal saja ya, steel. Kemudian kita modify, massa jenisnya kita hilangkan, kemudian yang lain kita biarkan saja, yang diubah hanya massa jenisnya saja. Jadi weight per unit volume kita buat 0. Dan oke, mungkin namanya kan saya coba ubah gitu ya. Kemudian oke. Kemudian kita definisikan untuk frame section properties kita buat baru. Kita buat steel terserah, ininya terserah, bentuknya terserah. Kita misal latihan saja ya, latihan. Materialnya juga sama, latihan. Kita oke. Dan oke. Setelah ini kita simpan. Misal latihan. Portal 39. Jadi seperti ini. Kemudian kita klik, sebelum kita running, kita set analysis option. Kita pastikan di sini adalah analisa 2 dimensi. Kemudian oke, baru kita running analisisnya. Model kita nggak akan analisis, jadi biar untuk menghemat daya saja, yang dianalisis adalah tadi beban terpusatnya saja. Kita analisis statis tertentu saja. Kita kemudian klik run. Setelah kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita cek ya, pertama kita cek reaksi dulu. Kita klik join, kemudian klik ini dead load, kemudian oke. Oke, di sini ada sedikit yang keliru ya. Ada langkah yang belum kita kerjakan. Tadi kita sudah buat frame section, kita harus inputkan di sini. Kita definisikan di sini adalah frame sectionnya. Kita select all, klik Ctrl A atau kita select satu-satu ya. Seperti ini. Klik assign frame section dan kemudian klik yang bagian latihan. Sekarang di sini untuk frame section ini nanti kita nggak akan hitung berat sendirinya. Jadi yang dihitung hanya beban terpusat yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita run analisis. Kemudian run now, hasilnya kita lihat. Oke, sekarang ini adalah untuk mencari join reaksi. Tadi mungkin sedikit saya akan ulangi lagi ya. Kita klik display, kemudian show force, kemudian join. Kemudian kita cari ini ya bebannya, beban tadi adalah beban mati. Kita klik OK, hasilnya adalah seperti ini. Di sini ada di titik A ya, atau di tumpuan sebelah kiri. Di sini adalah titik A, di sini adalah titik B. Titik A dan B sama-sama memiliki reaksi vertikal, besarnya adalah 10. 10 satuannya adalah kilonewton. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, kita bandingkan dengan di sini. Dia arahnya RA dan RB vertikal ya, arahnya besarnya juga sama-sama 10 kilonewton. Kemudian RAV di program dia arahnya ke kanan, besarnya 3,33. Di hitungan manual kita juga sama, arahnya ke kanan, besarnya 3,33. RBH atau RB horizontal di program 3,33, arahnya ke kiri, sama seperti yang kita kerjakan dengan hitungan manual. Jadi secara validasi ya, hitungan manual kita sudah benar untuk hitungan reaksi. Sekarang kita coba cek untuk gaya-gaya dalam. Pertama kita cek untuk momen. Kita klik ini display, show force, kemudian frame. Kita klik yang momen 33. Momen 33 adalah nanti momen untuk momen yang memutar arah sumbu 3 atau ya nanti untuk memutar sumbu 3 biasanya kita klik yang ini. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan gambar kita manual, besar sedikit. Oke, di sini sebelah kanan ini adalah untuk diagram momen hasil kita manual. Kalau di sini belum ada angkanya, mungkin akan coba saya keluarkan angkanya. Semoga bisa ya. Klik frame, kemudian ini ya show values on diagram. Oke, kita lihat di titik C ya, di ujung sini, di ujung kanan atas, di ujung sini ya. Semoga ini bisa kelihatan ya. Di sini mouse saya bisa kelihatan. Di sini masing-masing momen baik itu di balok maupun di kolom itu besarnya sama, yaitu 20
kilonewton, satuannya kilonewton meter, jadi 20 kilonewton meter. Di sebelah kanan atas juga sama 20 kilonewton meter. Sedangkan kalau kita lihat di hitungan manual kita, di titik C dan titik D itu besarnya adalah 19,98 kilonewton meter. Jadi sebenarnya ini itu hampir mirip dengan 20 kilonewton meter. Mengapa kok di hitungan manual kita munculnya 19,98 ya? Karena mungkin di sini akibat dari apa namanya, pembulatan yang sudah kita lakukan. Tadi kita lihat ada RH ya, itu angkanya adalah 3,33. Jadi yang kita pakai hitungan manual kemarin atau waktu kemarin kuliah ya, kuliah menggunakan Zoom kemarin, itu angkanya adalah 3,33. Sedangkan yang digunakan di komputer mungkin dia pembulatannya sudah penuh. Jadi 3,333 dan seterusnya, mungkin sampai 9 angka di belakang koma kalau kita pakai, bahkan kalau misalnya kita pakai hitungan 6 bit ya, 6 bit. Kalau kita kan Windows di tempat saya ini adalah 64 bit, jadi mungkin lebih panjang lagi. Akhirnya dia bisa mendekati 100% untuk akurasinya. Jadi kita katakan angka di sini, momen yang ada di sini, momen di ujung titik C dan titik D itu kita anggap hampir sama, serupa. Tinggal yang membedakan adalah ya bedanya 0,02. Kalau kita bandingkan 0,02 yang melesetnya ya nggak ada 1% ya. Ya seperti itu. Kemudian kita coba cek yang di titik momen yang berada di titik sini ya, di titik E ya. Caranya kita bisa sorot di sini. Kita lihat paling ujung ke paling kanan, bisa nggak? Oke, kalau nggak kelihatan, kita coba sorot balok yang sebelah sini. Kita klik kanan, akan muncul diagram seperti ini. Kita lihat di sini di bagian ini ya. Jadi di awal ini adalah untuk free body diagram. Free body diagram nanti ada muncul ini beban, kemudian reaksi, kemudian ada momen. Kemudian di sini yang baris kedua ini adalah untuk diagram gaya lintang, shear. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk diagram gaya momen, yang yang keempat ini adalah untuk deformasinya, deformasi yang terjadi. Kita lihat di bagian momen karena kita masih bahasanya ada di momen. Kita lihat di paling ujung kiri itu 20, sudah benar tadi. Kemudian kita coba cek lokasi di titik E yaitu 2 meter. Dia sekarang besarnya kalau kita lihat di sini adalah negatif 1, sekian ya, 1,2 kali 10 pangkat min 14 atau hampir mendekati 0. Kalau kita lihat di sini di hitungan manual kita 0,02 ya, artinya dia juga sebenarnya mendekati nilai 0 kilonewton meter. Jadi hampir mirip. Jadi hampir mirip karena mungkin ada masalah di bagian pembulatan. Jadi kita bisa katakan hitungan manual kita sudah sama seperti yang ada di program, artinya sudah valid. Jadi kita sudah kerjakan, kita sudah kemarin ada beberapa koreksi sudah di apa namanya, benarkan juga, akhirnya kita dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi kerjaan kita kemarin sudah benar. Itu untuk gaya-gaya momen. Sekarang kita lihat untuk gaya lintang atau kalau di program ini adalah shear. Kita lihat, kita klik display, kemudian show force, frame, kemudian shear 22. Hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat di bagian balok, ini mungkin ada sedikit apa namanya, perbedaan antara manual sama program. Kalau kita lihat di program itu di sebelah kiri itu angka gesernya atau gaya lintangnya itu negatif 10. Kalau di manual kita angkanya adalah positif 10. Jadi angka negatif dan positif ini sebenarnya hanya sebagai apa ya, semacam ya asumsi saja, boleh negatif, boleh positif. Jadi kadang kalau kemarin kita asumsi kita kalau gaya lintang dia ke atas, dia itu positif. Tapi kalau di program SAP 2000 dia angkanya arah gaya lintangnya dia ke atas, dia diberi angka tanda negatif. Jadi ini sebenarnya hanya asumsi saja. Toh nantinya di desain struktur untuk gaya geser itu dia akan diabsolutkan. Entah itu angkanya negatif, entah itu positif, dia akan diabsolutkan. Itu untuk balok ini ukurannya sama 10, kemudian dia E sampai F dia di tengah bentang ini dia nilainya 0, kemudian baru muncul lagi di ujung paling kanan muncul 10 kilonewton. Kemudian di bagian kolom dia angkanya juga sama 3,33. Yang satu angkanya negatif, satu angkanya positif. Yang di manual kita anggap saja
entah itu positif atau negatif, yang jelas angkanya udah sama. Toh nantinya di desain struktur nanti angka negatifnya pun akan dibuat absolut. Oke, itu untuk diagram lintang sama antara manual dan hitungan program. Lanjut kita cek untuk diagram gaya normal. Di program kita klik display, kemudian show force, frame, kemudian klik axial force. Kita oke. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, bisa kita lihat di bagian sini untuk kolom dia angka aksialnya adalah 10 kN, angkanya negatif yaitu tekan. Kemudian di bagian balok ternyata di sini mungkin kita akan coba berikan koreksi dari hitungan manual kemarin. Di sini muncul gaya normal besarnya adalah 3,33, angkanya negatif. Jadi 3,33 ini muncul awalnya ya dari adanya reaksi di bagian titik A dan titik B. Jadi dia tertekan, besarnya adalah 3,33. Mungkin yang perlu kalian tambahkan mungkin di buku catatan kalian. Di sini akan muncul gaya normal besarnya 3,33. Jadi di hitungan manual tadi mungkin akan saya tambahkan di sini. Jadi di bagian balok besarnya adalah bukan 0, tapi sekarang adalah 3,33. 3,33 kN ini awalnya dari mana? Ya dari adanya tekanan di bagian tumpuan. Di A ada menekan ke arah kanan dia 3,33, di titik B juga sama 3,3 arah ke kiri. Ini angkanya negatif, tandanya negatif atau dia adalah tekan. Baik, itu untuk gaya-gaya tadi ya, ada reaksi, kemudian gaya momen, gaya lintang, dan gaya normal. Ada sedikit koreksi di diagram gaya normal, ada tambahan tekanan di bagian balok, yaitu sebesar 3,33 kN. Baik, untuk video kali ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.